Amanah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 tertulis dalam Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Karena beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan dombaku dan mencari mereka, seperti seorang gembala mencari dombanya ketika domba itu tercerai daripada kawanannya. Demikianlah aku akan mencari dombaku dan menyelamatkan mereka dari semua tempat mereka tercerai-berai pada hari yang berawan dan kelam pekat. Aku akan membawa mereka daripada kalangan bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai-bagai negeri, lalu membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat yang dihuni orang di negeri itu. Aku akan mengembalakan mereka di padang rumput yang baik. Padang ranggut mereka akan ada di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Di sana, di atas gunung-gunung Israel itu, mereka akan berbaring di padang ranggut yang baik dan akan merumput di padang rumput yang subur. Aku sendiri akan mengembalakan dombaku dan aku akan membaringkan mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang terhalau akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang lemah akan kukuatkan, tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Aku akan mengembalakan mereka dengan keadilan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini di tengah-tengah dunia yang makin canggih dan modern saat ini, justru orang semakin egois dan hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri. Walau lebih menuruti hawa nafsu, mengejar harta dan memuaskan kesenangan ragawi yang menjadi tuan atau raja atas hidup mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjalani hidup yang berbeda dengan dunia. Raja kita bukan hawa nafsu keduniawian, bukan pula kesenangan ragawi. Raja kita adalah Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjalani hidup laksana domba. Sebagai domba sang Raja, seharusnya kita menuruti titah dan perintahnya untuk hidup dalam penuh kasih dan kepedulian kepada sesama kita. Allah menyampaikan perumpamaan ini tentang ada dua jenis gembala, yaitu gembala yang jahat dan gembala yang baik. Bukannya mempedulikan atau melindungi, gembala yang jahat itu justru akan menindas dan menyesatkan kawanan domba. Allah sangat marah dan menjadi lawan mereka. Mereka melambangkan para raja yang diizinkan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Bukannya membawa bangsa Israel menjadi umat Allah yang saleh, mereka justru menjerumuskan seluruh bangsa ke dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang bejat. Allah sendiri akan menurunkan mereka dari tahta dan menjadi gembala bagi umatnya. Sebagai gembala yang baik, Allah akan mengembalakan umatnya sebagaimana seharusnya, yakni mencari yang hilang, membawa pulang yang sesat, membalut yang luka, menguatkan yang sakit, melindungi yang gemuk dan yang kuat. Janji ini digenapi Allah dalam dua dimensi waktu, yaitu saat Allah memulihkan kondisi Israel dengan memimpin mereka kembali dari negeri pembuangan, dan saat Mesias yang merupakan keturunan Daud itu bertahta dalam kerajaannya yang penuh keadilan, kedamaian, tak bernoda dan kekal. Yesus Kristus memandang nubuatan di atas dengan menjadi gembala yang baik yang mati bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Sebagai domba yang sudah ditebus oleh darah gembala yang baik, selain mendapat jaminan menjadi warga dari kerajaannya, kita juga perlu belajar untuk menjadi domba yang baik melalui kehidupan yang taat kepada kehendak dan pimpinannya. Dalam kehidupan pribadi kita, hal-hal apa yang membuktikan bahwa Anda sudah menjadi domba yang baik? Sebaliknya, dalam hal ini, Anda masih perlu terus memperbaiki diri. Yang pertama, ada tentang Dia memberi kita makanan rohani. Tentu Allah juga melindungi dan membantu kita, dan Dia menganggap kita berharga di mata Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, Tuhan Allah adalah Tuhan yang mencari kita, yang mencari domba-dombanya karena Dia ingin agar kawanan dombanya beroleh keselamatan. Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Ini adalah komitmen Allah itu sendiri, karena Dia ingin mengumpulkan mereka, kita yang tercerai-berai dalam kehidupan. Dia ingin agar semua kawanan dombanya dari tempat manapun mereka berasal, mereka mengalami keselamatan yang daripadanya.
luar biasa keinginan atau kehendak Allah ini. Yang pertama, dia ingin menempatkan diri sebagai gembala yang baik. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring. Allah membimbing kawanan dombanya ke padang rumput hijau di tanah air mereka. Ia menyediakan yang terbaik bagi kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan mereka, sehingga mereka praktis tak berkekurangan apapun, sebagaimana itu diungkapkan dalam Mazmur, tanggapannya di dalam Mazmur 23. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari ungkapan dari seseorang gembala yang baik, Allah itu berkomitmen untuk mencari yang hilang, membawa yang pulang yang tersesat, membalut dan merawat yang terluka, bahkan menguatkan dan menyembuhkan yang sakit. Ia juga tidak egois, maka yang gemuk dan kuat akan dilindunginya. Dan katanya, aku akan membalaskan mereka sebagaimana mestinya. Inilah yang dilakukan Tuhan Allah atas umat Israel yang digambarkan sebagai kawanan domba. Yang kedua, hati seorang gembala yang baik yang akan mengembalakan mereka dan termasuk di dalamnya kita sebagaimana mestinya. Salah satu buktinya seperti dalam perumpamaan Injil. Kalau misalnya kawanan domba itu sebanyak 100 ekor dan salah satunya hilang, maka ia akan mencari sampai ketemu, dan setelah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Ia akan memanggil kita sahabat-sahabatnya untuk bergembira dengannya. Nah, alasan mendasar satu ekor domba itu sangat berharga, tidak boleh diabaikan atau dibiarkan hilang dan binasa. Yesus memperlakukan kita masing-masing sebagaimana pribadi yang berharga karena secitra dengan Allah, Sang Pencipta. Domba yang hilang ditemukan dan mendatangkan kegembiraan, yang adalah ungkapan dari pertobatan seorang yang beriman yang kembali mengalami hatinya Yesus yang berbelas kasihan. Maka pertobatan yang seperti ini mestinya disambut dengan gembira dan dirayakan oleh semua orang. Semoga hari ini kita mampu merasakan getaran hatinya Yesus yang Maha Kudus itu, yang senantiasa mengembarkan penggembalaan yang sebagaimananya mestinya, dan bergembira jika ada seorang yang beriman, yang bertobat, mengalami sentuhan kasih-Nya yang Maha belas kasih. Dalam kegembiraan hati Yesus juga ini merupakan kegembiraan hati kita saat umat beriman hidup dalam kasih Yesus yang berbelas kasih. Hati yang seorang gembala yang baik adalah yang Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karenanya ada dua yang kita lihat dari macam gembala atau pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu pemimpin yang mengarahkan, yang memimpin umat untuk mencapai atau memenuhi ambisi pribadi atau golongan dengan memanfaatkan atau mengorbankan orang lain. Yang kedua, pemimpin yang mengarahkan yang pemimpinnya untuk mencapai tujuan tertentu, bukan untuk kepentingan sendiri atau golongan sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan orang banyak atau orang yang dipimpinnya. Yeskiel 34 ayat 11 dan 16 ini dia memperlihatkan tentang bagaimana juga Allah kecewa terhadap pemimpin Israel yang hanya memikirkan ambisi pribadi, mengutamakan keselamatan sendiri, dan membiarkan umat menjadi korban keganasan, kebuasan, dan keserakahan mereka sendiri. Mereka bermegah dalam kemampuan dan kedudukannya sebagai pemimpin yang menjanjikan perlindungan dan kesejahteraan. Tetapi bila sampai pada waktunya, mereka lupa pada orang yang dipimpinnya dan menikmati hasilnya sendiri. Sehingga umat Israel itu tercerai-berai, dalam artian mereka tidak terlindungi, tidak terpelihara, tidak tercukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu Allah berjanji bahwa suatu saat nanti Ia akan mencari dan mengumpulkan kembali umat Allah yang tercerai-berai akibat perbuatan para pemimpin Israel yang tidak dapat dipercaya. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 7-16 itu dinyatakan bagaimana gambaran Allah sebagai gembala atau pemimpin hidup yang baik bagi manusia itu telah menampakkan diri dalam Yesus Kristus. Yohanes dalam Injilnya ini menyatakan bahwa Yesuslah adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus tidak sama dengan para pemimpin umat Israel atau pemimpin dunia ini. Dan sebagaimana gembala yang baik, Yesus juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Yesus mengenal domba-dombanya. Yesus mengenal kita satu persatu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kelemahan dan kelebihan kita. Ia mengenal kita jauh melebihi pengenalan kita sendiri akan diri kita sendiri. Ia mengenal kita karena kita berharga di matanya. Ia mengenal kita, Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa buat kita? Bayangkan ya apa pengaruhnya bagi doa-doa kita. Karena Allah mengenal kita, maka kita tidak perlu ragu dalam berdoa. Sebab Ia mengenal kita dan mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan kita.
Dalam pekerjaan kita juga termotivasi apa yang kita tahu bahwa Allah memberi potensi khusus bagi kita untuk kita kembangkan. Dalam kehidupan berumah tangga kita juga akan lebih rukun dan sejahtera, sebab kita tahu ada Allah yang juga mengenal keluarga kita dengan segala suka dan dukanya. Yang kedua, Yesus memelihara kita. Salah satu ucapan Yesus yang memberikan janji pemeliharaan bagi kita adalah yang bisa kita baca dalam Lukas 12 ayat 22-24. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula dengan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Betapapun jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bahkan dalam kitab Penatapan 3 ayat 22-23 juga dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Allah, tak habis-habis rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap kita bangun pagi, berkat Allah itu selalu berlaku dan tersedia bagi kita. Oleh sebab itu, keliru kalau ada orang yang berkata bahwa ia tidak pernah diberkati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan teladan bagi kita. Gambaran gembala di Palestina itu tidak sama dengan gambaran gembala yang ada di negeri kita, Indonesia ya. Karena seorang gembala di Palestina, dia berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti kemanapun gembala itu pergi. Seorang gembala itu benar-benar dia menjadi panutan, teladan dengan domba-dombanya. Demikian juga halnya dengan Yesus ya. Yesus memberikan teladan kepada murid dan kepada kita juga, bagaimana kita bersikap dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang keempat, Yesus adalah seorang gembala yang bersikap terbuka terhadap keperbagaian. Sebagai gembala juga Yesus mempunyai wawasan yang luas. Ia bukanlah gembala yang berpola pikir sempit atau picik. Yohanes lebih lanjut mengatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai gembala, hidupnya akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Apa yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan dalam ayat ini adalah banyak kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami ucapan Yesus ini. Hidup berkelimpahan dalam ini sering dipahami berkelimpahan dalam materi, harta benda, kesuksesan, bebas dari segala penyakit dan sebagainya. Hidup yang berkelimpahan menurut Yesus Kristus adalah, dalam ayat ini, adalah suatu kehidupan yang ada di dalam seseorang yang sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, serta tahu bagaimana mengisi kehidupan agar berarti bagi diri sendiri, keluarganya, dan juga bagi sesamanya manusia. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan pimpinan Allah dan kita mempunyai hidup yang berkelimpahan? Yang pertama, kita mau mendengar dan mengenal suara Allah. Seperti Allah mengenal kita, maka kita harus pun mengenal suara Allah agar kita dapat merasakan pimpinannya. Dengan cara apa yang kita dengar, mengenal suara Allah? Ya, tentu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apakah kita menyediakan waktu khusus pada setiap harinya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mengapa kita harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mazmur 19 ayat 89 memberikan jawaban, yaitu Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwaku, jiwa peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Yang kedua, bertindak benar dalam pimpinannya, sebagaimana Yesus selalu bertindak benar dan menjadi teladan bagi para dombanya. Maka kita pun harus berusaha bertindak benar dalam setiap tindakan kita. Bertindak benar bukan menurut pikiran kita sendiri, melainkan benar menurut contoh teladan Yesus sendiri. Apa kriterianya yang kita lakukan? Ini adalah sebuah kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 yang memberi jawab begini: di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang ketiga, bersikap terbuka dan menghargai terhadap kepelbagaian yang ada di tengah masyarakat kita. Kepelbagaian yang ada jangan dilihat sebagai ancaman, tetapi justru harus dilihat sebagai hal yang memperkaya kehidupan kita. Jangan kita terjebak dalam fanatisme yang sempit dan keliru, tetapi biarlah kita bersikap seperti Yesus yang memandang semua orang sebagai sesama manusia tanpa membedakan golongan, status sosial, atau agama. Akhirnya, Yesus adalah gembala yang baik. Siapa yang mengikutnya akan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Dalam hidup kita setiap hari, sudahkah kita menunjukkan bahwa kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita? Yesus adalah teladan kita. Apabila kita memang menjadikan Yesus sebagai gembala kita, maka kita harus mengenal suara Allah, bertindak benar dan bersifat terbuka dalam kepelbagaian. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua.